Itu masalah Anda kalau Anda tidak memahami firman Tuhan dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-16. Makanya sekali lagi, coba Anda selidiki hati Anda. Lihat hati Anda, apakah engkau percaya Yesus Kristus? Apakah engkau sungguh-sungguh merindukan, menantikan Dia apa tidak? Engkau lihat hatimu. Dan saya percaya Roh Kudus itu yang menolong kita, memimpin kita ya kepada seluruh kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Kejadian pasal 3, ya saya ini sangat bersyukur sekali. Bukan karena saya hebat, tidak, tapi saya bermegah di dalam Allah. Oleh siapa? Yesus Kristus. Jadi dasar saya bermegah itu adalah Yesus Kristus yang telah dihadirkan sebagai pendamai, jalan pendamai buat saya, sehingga saya bisa memanggil Bapa. Puji Tuhan. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Ya, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Jadi Kejadian pasal 3 ayat 16 ini konteksnya setelah manusia itu jatuh dalam dosa. Mereka bersembunyi, dipanggil oleh Tuhan Allah, kemudian diinterogasi, ditanya, satu dengan lainnya melempar kesalahan. Dan Allah adalah hakim yang adil dan setia. Dia tidak pilih-pilih. Orang yang melanggar firman-Nya mendapatkan ganjaran. Makanya hukuman akibat pelanggaran kepada perempuan itu adalah susah payah waktu mengandung. Artinya susah payah, banyak sekali hal-hal yang terjadi, kerja keras di saat mengandung seorang anak. Apalagi dikatakan waktu melahirkan, begitu sakit, begitu hebat sakitnya. Ini akibat apa? Akibat pelanggaran. Tetapi walaupun susah payah mengandung dan sakit waktu melahirkan, Allah itu adalah Allah yang kasih. Dia memberikan kekuatan kepada perempuan itu. Dan seperti yang Tuhan Allah firmankan dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Ya, di mana kesakitan itu akibat dari dosa, pelanggaran itu. Dan nanti Mesias yang dihadirkan daripadanya yang menyelesaikan segala sakit yang dialami oleh manusia. Dengan kematian dari Mesias itu menyelesaikan misinya hingga sampai di kayu salib. Dia dikuburkan, bangkit dari antara orang mati, hidup selama-lamanya, seperti yang dikatakan oleh Yesus Kristus dalam Wahyu pasal 1 ayat 17 sampai 18. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup selama-lamanya. Dia yang memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Dia yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega, yang terdahulu dan terkemudian, yang datang membawa upah, memberikan upah bagi kita. Jadi di sini dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah walaupun dalam kesakitan itu oleh karena akibat pelanggaran, Allah mau agar perempuan ini tetap percaya kepada firman yang disampaikan, percaya kepada Allah yang mengatakannya. Sehingga kalau kita lihat di luar dari Taman Eden,
ya di dalam Kejadian pasal yang keempat. Coba kita baca. Kejadian pasal 4 ayat yang pertama. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa. Manusia itu adalah Adam, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Puji Tuhan, di mana bahwa perempuan ini memandang, tetap memegang apa yang difirmankan oleh Tuhan Allah. Setelah mereka jatuh ke dalam dosa, di mana ada firman yang dikatakan oleh Tuhan Allah mengenai Mesias itu. Dan di dalam pasal yang keempat ayat pertama, perempuan itu tetap menunjukkan percayanya. Oleh karena pertolongan Tuhan, aku mendapat anak. Dan itu tidak hanya sekali diucapkannya. Kalau kita lihat kembali lagi dan dilihat di ayat yang ke-25 di pasal yang keempat. Adam bersetubuh pula dengan istrinya. Istrinya itu adalah perempuan itu, ya Hawa, bukan yang lain, tidak. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set, sebab katanya, ini kata perempuan ini, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, karena Habel dibunuh oleh Kain kakaknya, sebab Kain telah membunuhnya. Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain. Puji Tuhan. Jadi inilah yang ditunjukkan oleh perempuan itu. Dan anak yang dilahirkan ini akan menghapus kesakitannya yang sementara ini. Seorang ibu yang hamil begitu sakitnya waktu mengandung dan melahirkan, begitu sakitnya, hebatnya. Tetapi ketika anak itu sudah keluar, ibu itu bersuka cita, tidak lagi ingat dengan kesakitannya. Karena apa? Karena melihat anak itu. Ini jugalah gambaran, tipologi, di mana seperti yang dikatakan oleh Tuhan Allah dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15, bahwa segala kesakitan itu akan diselesaikan. Semuanya itu ditimpakan kepadanya, yaitu Yesus Kristus. Dan kematian Yesus Kristus dan kebangkitannya membuktikan kemenangannya, menginjak kepala ular, mengalahkan maut, dan memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Dan nanti ending dari maut dan kerajaan maut dan orang-orang di dalamnya, nabi-nabi palsu, iblis, roh-roh jahat, malaikat-malaikat yang telah tercemar, itu dilemparkan di dalam lautan api. Wow, luar biasa. Puji Tuhan, saudara. Jadi tetaplah kita sebagai gereja Tuhan, jemaat Kristus di bawah matahari ini, tetap setialah engkau kepada imanmu di dalam Yesus Kristus. Jangan mau saudara diperhamba dengan aturan-aturan manusia bahwa keselamatan dapat diperoleh melalui perbuatan ini. No. Ya. Ingatlah, setia sampai akhir dalam imanmu kepada Yesus Kristus. Karena besar upah yang menantinya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.